Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 mata kuliah perilaku administrasi ingin memaparkan materi mengenai managing stress. Di sini dengan saya sendiri, Wulan Oktavianto Fatihah, dan dengan kedua teman saya, Septi Hardianti Riana dan juga Rizvi Trisna Selvia. Sebelumnya, materi kami ini akan dipaparkan oleh Rizvi Trisna Selvia. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut terkait bagaimana pengelolaan stres, kami akan menjelaskan apa itu stress at work. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah stres ini sendiri, yang mana sebagai seorang pelajar kita seringkali menjumpai kondisi ini, baik kita sendiri mengalaminya maupun orang di sekitar kita. Nah, tidak jauh berbeda dengan stres dunia pendidikan, para karyawan pun seringkali mengalami kondisi ini, yang mana menurut Robbins dan Judge, stres kerja adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh karyawan ketika mendapatkan beban kerja yang berlebihan, waktu yang sedikit, perasaan susah, dan ketegangan emosional yang dapat menghambat kinerja dari karyawan tersebut. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai stres kerja, kita harus dapat memahami terlebih dahulu apa itu stres. Yang mana stres ini merupakan suatu kondisi di mana individu yang dihadapkan pada peluang, permintaan, atau sumber daya yang terkait pada yang diinginkan oleh individu tersebut. Nah, stres ini seringkali dibahas dalam konteks negatif, akan tetapi hal ini juga dapat dilihat dari segi positifnya. Yang mana para ahli melihat tekanan dari beratnya beban kerja dan deadline yang singkat dapat meningkatkan kualitas dari pekerjaan para karyawan. Sedangkan menurut Richard, seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa stres ini merujuk pada sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi yang berlebihan dan atau waktu yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif semua wilayah kehidupannya, sehingga dapat menunjukkan beberapa gejala seperti depresi, gelisah, kelelahan kronis, kualitas kerja yang rendah. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai potential sources of stress at work, yang mana menurut Robbins dan Judge, ada 3 faktor yang dapat menyebabkan karyawan mengalami stres. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor organisasi, dan yang ketiga ada faktor individual. Faktor yang dapat menyebabkan stres di dunia kerja, yang pertama itu faktor lingkungan atau environmental factors, yang mana ketidakpastian lingkungan dapat mempengaruhi struktur dari suatu organisasi, sehingga ketidakpastian itu juga dapat mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam organisasi tersebut. Yang mana di dalam faktor lingkungan ini terdapat ketidakpastian ekonomi, politik, dan teknologi. Nah, ketidakpastian ekonomi ini terjadi karena perubahan dalam siklus bisnis sehingga dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketika ekonomi memburuk, orang akan merasa cemas terhadap kelangsungan pekerjaan mereka. Yang kedua ada ketidakpastian politik, yang mana disebabkan ketika pergantian rezim pemerintah tentu akan ada ancaman dan perubahan pada politik dalam negeri, sehingga hal ini dapat menyebabkan stres. Yang terakhir yaitu ketidakpastian teknologi, yang mana inovasi-inovasi baru dalam waktu singkat dari sebuah teknologi menyebabkan keterampilan dan pengalaman seseorang jadi ketinggalan. Oleh sebab itu, inovasi teknologi merupakan ancaman bagi seorang karyawan yang menyebabkan stres. Faktor kedua yaitu organizational factors atau faktor organisasi, yang mana dalam organisasi sendiri banyak yang dapat menyebabkan stres, seperti tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam satu kurun waktu yang terbatas, beban kerja yang berlebihan, seorang bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Nah, dalam faktor organisasi ini terdapat 3 penyebab karyawan mengalami stres. Yang pertama itu tuntutan tugas, yaitu berkaitan dengan pekerjaan seseorang, baik itu pekerjaan individu itu sendiri maupun kondisi kerjanya. Yang kedua itu tuntutan peran, yang mana berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi tersebut, seperti seorang manajer keuangan yang dituntut untuk dapat memimpin dan memantau jalannya divisi keuangan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu tuntutan interpersonal, yang mana hal ini disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh karyawan lain, yang mana kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar bagi seorang karyawan. Faktor selanjutnya ada faktor individual atau personal factors, yang mana masalah yang dihadapi seorang karyawan di luar jam pekerjaannya dapat berimbas juga pada pekerjaan karyawan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor keluarga dan ekonomi. Pertama, masalah dalam keluarga, yang mana permasalahan dalam keluarga ini dapat menciptakan stres bagi seorang karyawan yang terbawa ke tempat kerjanya.
Lalu ada masalah ekonomi. Masalah perekonomian seseorang yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan menyedot perhatian karyawan tersebut dari pekerjaannya. Lalu ada istilah stressor are additive, karena stres ini adalah suatu fenomena tambahan yang akan selalu menumpuk, yang mana setiap stres baru yang muncul dan terus-menerus dapat menambah tingkat stres seseorang. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Septi Hadianti Riana. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang individual differences in stress. Pada kenyataannya, beberapa orang berkembang justru dalam situasi yang penuh tekanan atau stres, sementara orang lain justru dapat kewalahan karenanya. Nah, apa sih yang membedakan orang dalam hal kemampuan mereka menangani stres tersebut? Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan nama individual differences in stress, atau dalam pengertiannya adalah hal-hal yang membedakan setiap orang sehubungan dengan kemampuan mereka menangani stres dalam pekerjaan. Dalam individual differences in stress sebagaimana yang didefinisikan oleh Robbins, terdapat 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada perception atau persepsi, yang kedua ada jobs experience atau pengalaman pekerjaan, yang ketiga ada social support atau dukungan sosial, dan yang keempat ada personality trait atau trait kepribadian. Faktor pertama yaitu perception atau persepsi. Persepsi atau dalam hal ini juga dapat kita sebut sebagai interpretasi, menyebabkan seseorang dalam sebuah perusahaan berpotensi mengalami perbedaan dalam menghadapi kondisi stres. Hal ini karena adanya hubungan atas reaksi dari perbedaan persepsi realitas dan realitas itu sendiri. Contoh dari persepsi yaitu persepsi seseorang terhadap PHK. PHK bagi sebagian orang dapat menyebabkan takut kehilangan pekerjaan, sementara untuk orang yang lain, PHK dapat dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan tunjangan atau pesangon yang lebih besar dan memulai bisnis baru mereka. Jadi sebenarnya persepsi akan memoderasi hubungan antara kondisi potensial stres dan reaksi karyawan terhadapnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi stres tidak terletak pada kondisi objektif, melainkan terletak pada interpretasi karyawan terhadap kondisi-kondisi yang sedang dihadapinya. Faktor kedua adalah job experience atau pengalaman pekerjaan. Nah, pengalaman di pekerjaan ini juga cenderung berhubungan negatif dengan stres kerja, karena job experience dapat disimpulkan oleh 2 elemen. Yang pertama, pengaruh selective withdrawal, di mana seseorang yang tinggal lebih lama dalam perusahaan namun mempunyai kecenderungan untuk voluntary turnover, di mana kita ketahui turnover sendiri menurut Ronald dan Mika adalah kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan dan diantaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam hal ini kecenderungan voluntary turnover adalah mereka yang memiliki keinginan untuk keluar dan melihat peluang lebih baik. Karena pada hakikatnya mereka yang mempunyai kecenderungan seperti ini akan mengalami lebih banyak stres. Namun juga hal ini sekaligus dapat membuat mereka lebih merasa resisten dalam menghadapi stres yang disebabkan oleh individu sendiri atau organisasi. Yang kedua adalah pengaruh kecenderungan seseorang dalam mengembangkan coping mechanism dalam menangani stres. Hal ini di mana seseorang yang telah lebih lama mendapat job experience dalam sebuah perusahaan itu cenderung untuk lebih mudah beradaptasi dalam meminimalisir tingkat stresnya. Karena pada kenyataannya orang-orang yang sudah bertahan lama dalam organisasi ini adalah mereka-mereka yang sudah lebih lama memiliki sifat lebih tahan stres atau mereka yang sudah lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan organisasi mereka. Faktor ketiga adalah social support atau dukungan sosial, yang pengertiannya adalah suatu bantuan yang diterima seseorang dari lingkungannya atau dalam hal ini kehadiran orang lain dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Nah, dukungan sosial ini ada hubungan kolegial
dari rekan kerja atau pengawas yang dapat melindungi dampak stres individu. Nah, ini salah satu cara terbaik terkait dengan hubungan dalam literatur stres, karena dukungan sosial sendiri dapat bertindak sebagai paliatif yang memitigasi efek negatif dari bahkan pekerjaan dengan ketegangan tinggi atau dalam hal ini stres pekerjaan. Social support yang kemudian didefinisikan menurut Sarafino dan Smith tahun 2012 dapat berupa yang pertama dukungan emosional, emotional support atau esteem support, berupa ekspresi dari afeksi, kepercayaan, perhatian, dan perasaan didengarkan. Jadi, kesediaan untuk mendengar keluhan seseorang akan memberikan dampak positif sebagai sarana pelepasan emosi, mengurangi kecemasan, membuat individu merasa nyaman, tentram, diperhatikan, serta dicintai saat menghadapi berbagai tekanan dalam hidup mereka. Selanjutnya adalah dukungan instrumental support atau tangible support yang berupa bantuan langsung, dapat seperti jasa atau uang. Nah, misalnya pinjaman uang bagi individu atau menghibur saat individu tengah mengalami stres itu dapat membantu individu sendiri dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Selanjutnya, dukungan informatif atau informational support. Dukungan yang dapat membantu individu dalam mengambil keputusan berupa penyediaan informasi, pemberian nasihat, dan petunjuk. Nah, jadi informasi di sini dapat diperlukan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara praktis. Yang terakhir ada dukungan persahabatan atau companion support yang berupa ketersediaan waktu dari orang lain atau sahabat mereka sendiri untuk menghabiskan waktu dengan individu yang bersangkutan dalam menangani stresnya. Faktor keempat atau faktor terakhir dari individual differences in stress adalah personality trait atau trait kepribadian, di mana trait kepribadian adalah pembedaan individu terhadap stres terakhir yang berkaitan dengan personality trait, di mana gejala stres itu kemudian dapat muncul bersumber dari kepribadian seseorang itu sendiri. Adapun sifat-sifat dari personality traits atau trait kepribadian yaitu dipengaruhi oleh yang pertama, introversi atau ekstraversi, yang kedua ada neuroticism, dan yang ketiga ada optimisme. Hal ini menjadi bukti bahwa gejala stres yang dinyatakan pada pekerjaan itu mungkin saja berasal dari kepribadian seseorang di lingkungan kerja mereka. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang cultural differences. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja yang menyebabkan stres itu dapat terjadi karena beberapa perbedaan budaya, di mana kita ketahui sendiri budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, cultural differences sendiri intinya adalah perbedaan budaya yang dapat menyebabkan stres dalam kondisi kerja. Dalam Cultural Differences, Hook tahun 2003 mengungkapkan bahwa individu dapat mengalami stres karena didasarkan pada aspek kultural, seperti yang pertama, pola budaya yang sehubungannya dengan negara. Nah, hal ini berpengaruh pada kondisi kerja yang berbeda di beberapa negara sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Nah, contohnya seperti terdapat perbedaan pandangan atas jam kerja tambahan di negara dengan tingkat individualitas tinggi dengan negara yang cenderung mengutamakan kebersamaan. Contohnya saja di Asia dan Amerika. Nah, jam kerja tambahan dapat dipandang sebagai pengorbanan untuk membantu keluarga bagi orang-orang di Asia. Sedangkan dalam budaya individualistis yang seperti terjadi di Amerika, pekerjaan dipandang sebagai sarana untuk pencapaian pribadi. Ini kemudian menjadi bukti bahwa stres berhubungan dengan ketegangan yang dirasakan di karyawan dalam berbagai negara. Aspek kedua dalam cultural differences adalah agama yang dianut. Hal ini berpengaruh pada penanganan stres dengan cara yang berbeda sesuai dengan agama yang dianut oleh individu masing-masing. Karena untuk beberapa orang, agama diyakini dapat menjadi pertolongan spiritual dalam penanganan stres. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wulan.
Materi selanjutnya akan kita bahas yaitu consequence of stress at work. Secara umum, seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan beberapa gejala. Menurut Robbins pada tahun 2003, gejala-gejala tersebut meliputi 3 aspek, yaitu physiological atau fisiologis, psychological atau psikologis, dan behavior atau perilaku. Pada aspek yang pertama, yaitu fisiologis, sebagian besar kekhawatiran awal dengan stres diarahkan pada gejala fisiologis. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar peneliti yang merupakan spesialis dalam ilmu kesehatan dan medis. Hasil penelitian mereka mengarah pada kesimpulan bahwa stres dapat membuat perubahan metabolisme, meningkatkan laju jantung dan pernapasan, serta tekanan darah, menyebabkan sakit kepala dan memicu serangan jantung. Kemudian, pada aspek yang kedua, yaitu psikologis, pada gejala yang satu ini terdapat dampak psikologis yang paling sederhana dan paling jelas dari ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Terbukti bahwa bila orang ditempatkan dalam pekerjaan yang mempunyai tuntutan ganda dan berkonflik, atau di tempat yang tidak ada kejelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka stres dan ketidakpuasan akan meningkat. Dengan begitu, stres dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam sebuah pekerjaan. Selanjutnya, pada aspek yang ketiga atau perilaku, gejala stres yang terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, absensi, dan tingkat keluar masuknya karyawan. Stres juga telah diidentifikasikan sebagai alasan meningkat pesatnya kemangkiran kerja yang tidak terjadwal. Melalui stress management approach, stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres berarti berusaha mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu, dan menampung akibat fisiologikal dari stres. Manajemen stres kerja di dalam penanganannya terdapat 2 pendekatan, yaitu dengan pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Teknik dari 2 pendekatan tersebut yang bisa dilakukan oleh karyawan maupun perusahaan itu sendiri yang terlebih dahulu mengetahui penyebab stres kerja pada karyawannya. Pengelolaan stres yang baik dilakukan perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap karyawan. Pengelolaan stres ini bergantung bagaimana perusahaan dalam menangani stres yang dialami oleh karyawan. Setiap program pengelolaan stres kerja terlebih dahulu mengetahui ada tidaknya stres serta penyebab adanya stres tersebut. Sehingga manajemen dapat menentukan tindakan atau pengelolaan stres kerja seperti apa yang efektif. Pada pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan individual. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengurangi stres. Strategi individual yang telah terbukti efektif meliputi teknik manajemen waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Pertama, dengan adanya teknik manajemen waktu. Karyawan yang terorganisasi dengan baik seringkali dapat mencapai 2 kali lipat dari orang yang tidak terorganisasi dengan baik. Keterampilan manajemen waktu dapat membantu meminimalkan penundaan dengan memfokuskan upaya pada tujuan langsung dan meningkatkan motivasi bahkan dalam menghadapi tugasnya yang kurang menyenangkan. Kemudian yang kedua, yaitu latihan fisik. Dokter telah merekomendasikan latihan fisik yang tidak kompetitif, seperti aerobik, berjalan, jogging, berenang, dan naik sepeda, sebagai cara untuk mengatasi tingkat stres yang berlebihan. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi respon fisiologis yang merugikan terhadap stres dan memungkinkan kita pulih dari stres lebih cepat. Selanjutnya ada latihan relaksasi. Seorang individu dapat belajar sendiri untuk mengurangi ketegangan melalui teknik relaksasi seperti meditasi, hipnosis, dan pernapasan dalam. Tujuannya adalah untuk mencapai keadaan relaksasi fisik yang mendalam, di mana kita memusatkan seluruh energi kita pada pelepasan ketegangan otot. Relaksasi yang dilakukan selama 15 atau 20 menit sehari mampu melepaskan ketegangan dan memberikan rasa kedamaian yang nyata, serta signifikan perubahan detak jantung, tekanan darah, dan faktor fisiologis lainnya. Dan yang terakhir yaitu dukungan sosial. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa seorang teman, keluarga, atau rekan kerja dapat menyediakan jalan keluar ketika tingkat stres menjadi berlebihan. Dengan memperluas jaringan dukungan sosial, maka kita dapat memberikan kesempatan pada seseorang untuk mendengar masalah yang sedang kita hadapi dan menawarkan perspektif yang lebih objektif tentang situasi yang membuat kita stres.
Selain adanya pendekatan individual, manajemen stres kerja juga dapat menggunakannya melalui pendekatan organisasi. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengatasi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Strategi pertama yang digunakan dalam pendekatan organisasi yaitu seleksi dan penempatan. Beberapa pekerjaan tertentu dapat membuat stres yang berlebihan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Tetapi seperti yang telah kita lihat, individu berbeda dalam merespons situasi stres yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, individu yang memiliki sedikit pengalaman atau lokus kontrol eksternal cenderung lebih rentan terhadap stres. Jelas, manajemen tidak boleh merekrut hanya orang-orang yang berpengalaman dengan lokus internal saja, tetapi orang-orang tersebut harus mampu beradaptasi dengan lebih baik pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat kompleks dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan lebih efektif. Sehingga keputusan seleksi dan penempatan harus mempertimbangkan kenyataan ini. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Orang akan berkinerja lebih baik ketika memiliki tujuan yang spesifik, serta menantang dan menerima umpan balik mengenai beberapa baik kemajuan mereka dalam mencapainya. Sasaran atau target organisasi yang baik tentu dapat mengurangi stres dan juga memberikan motivasi. Dengan tujuan yang jelas dan pasti tentunya juga sesuai dengan kemampuan anggotanya, maka segala tujuan pasti akan tercapai pula. Yang ketiga adalah redesain pekerjaan. Mendesain ulang pekerjaan untuk memberi karyawan lebih banyak tanggung jawab, pekerjaan yang lebih bermakna, lebih banyak otonomi, dan umpan balik yang meningkat dapat mengurangi stres karena faktor-faktor ini memberi karyawan kendali yang lebih besar atas aktivitas kerja dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Akan tetapi, tidak semua karyawan menginginkan pekerjaan yang diperkaya. Oleh karena itu, desain pekerjaan ini harus dibuat dengan menyesuaikan kemampuan karyawan yang tepat, sehingga diharapkan karyawan mampu untuk mengurangi ketidakpastian dan tingkat stres tersebut. Setelah itu, dalam pendekatan organisasi, strategi lain juga dengan adanya pengambilan keputusan partisipatif. Memberi pada karyawan hak suara dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kinerja mereka. Dengan demikian, manajer harus mempertimbangkan peningkatan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, karena bukti jelas menunjukkan bahwa peningkatan pemberdayaan karyawan mengurangi ketegangan psikologis. Dan yang kelima yaitu komunikasi organisasional. Meningkatkan komunikasi organisasi formal dengan karyawan dapat menurunkan ketidakpastian karena memangkas ambiguitas dan konflik peran. Manajemen juga dapat menggunakan komunikasi yang efektif sebagai sarana untuk membentuk persepsi karyawan. Setelah itu ada strategi pada masa sabatikal karyawan. Penawaran cuti panjang atau masa sabatikal kepada karyawan yang berkisar dari beberapa minggu hingga beberapa bulan memungkinkan karyawan untuk berpergian, bersantai, atau mengerjakan proyek pribadi yang butuh waktu lebih panjang daripada waktu libur normal selama beberapa minggu, di mana itu dapat menghidupkan kembali serta meremajakan karyawan yang mungkin sudah mulai kehabisan tenaga atau semangat kerja. Dan strategi yang terakhir yaitu adanya program kesejahteraan. Program ini berfokus pada kondisi fisik dan mental karyawan secara keseluruhan. Contohnya yaitu diselenggarakan sebuah program untuk membantu karyawan berhenti merokok, mengendalikan pemakaian alkohol, menurunkan berat badan dan pola makanan yang lebih sehat. Program yang dirancang untuk mengurangi stres, termasuk program kesehatan, menunjukkan bahwa intervensi yang dapat membantu karyawan dalam membingkai ulang situasi yang penuh tekanan. Dalam penyusunan materi ini, kami kelompok 13 mengambil berbagai sumber yang tertulis dalam daftar pustaka berikut ini. Nah, sekian dulu ya presentasi dari kelompok 13 tentang managing stress. Terima kasih sudah menyimak. Buat kalian yang masih bingung, boleh kok bertanya ke grup WhatsApp. Terima kasih semua.